Feng menggertakkan giginya saat dia menatap komunikator arlojinya, matanya merah darah, tinjunya mengepal begitu keras sehingga Anda bisa mendengar tulangnya bergemeretak, nadi bermunculan dari punggung tangannya. Jika itu adalah bintang manusia level 1, 1,500 juta ton bahan peledak akan segera membunuhnya. Binatang bertanduk emas benar-benar hidup sesuai dengan garis keturunan elit dari binatang luar angkasa. Baik itu pertahanan atau penyerangan, mereka semua memiliki sifat metalik dari binatang buas yang melahap. Babata merasa bangga dengan makhluk luar angkasa itu. Sifat logam, secara alami lebih kuat dalam pertahanan. Belum lagi jenis logam yang melahap, yang menelan logam untuk tumbuh, pertahanannya tidak masuk akal. Jangan katakan lagi. Luo Feng mengamuk. Di dalam ruang virtual manset pergelangan tangan, Babata, yang sedang berbaring di sofa baru saja akan terus menyanyikan pujian binatang itu, mendiskusikan binatang tanduk emas. Namun, ucapan dingin Luo Feng benar-benar memotongnya. Kamu benar-benar berani menegurku, iblis Babata. Babata memamerkan giginya, memperlihatkan taringnya, sebelum bergumam khawatir, aku Babata iblis besar. Saat itu, aku telah membunuh banyak penguasa sektor, untuk benar-benar dimarahi oleh bajingan ini, yang hampir gila karena berkabung. Lupakan, aku akan menjadi pria yang lebih besar dan memaafkannya. Babata memahami logika di balik rasa sakit Luo Feng. Namun, dia sendiri tidak dapat mengalaminya, setelah mengikuti Master Planet Yunmo selama lebih dari puluhan ribu era, melihat satu planet dan rasnya hancur adalah pemandangan yang sangat familiar. Itulah mengapa dia tidak merasakan apa-apa. Tapi dia tahu, Luo Feng hampir kehilangan akal sehatnya. Aman untuk berasumsi bahwa elit bumi semua diambang histeria, mencoba yang terbaik untuk menekan kegilaan mereka. Asteris. Luo Feng tidak terlalu peduli, dia segera menelepon keluarganya. Feng kecil, kita baru saja melihat sisi utara bersinar sangat terang, hampir seperti matahari. Adikmu berkata ini dari bom hidrogen. Apa yang sebenarnya terjadi? Luo Hongguo baru saja berbicara sebelum Luo Feng segera berkata, Ayah Bu, kalian semua harus segera menuju ke lantai 2 dan masuk ke ruang gravitasi. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi di luar, bawa buku catatan Taiwan saya dan buka internet untuk memeriksanya. Semua komputer lain saat ini seharusnya tidak dapat masuk ke web lagi. Ingat, jika saya tidak kembali, Anda semua tidak boleh keluar dari ruangan itu. Petik 2. Oke. Keluarganya dapat merasakan situasi yang mendesak dan putus asa. Namun mereka tidak tahu, betapa seriusnya semua ini. Setelah menutup telepon, Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat ke dalam lautan gelap tak berujung. Satu-satunya harapan sekarang, adalah menemukan senjata yang mampu membunuh binatang tanduk emas dalam salah satu dari 3 bahaya, kehancuran arkeologi No. 12. Petik 2. Turun. Tatapan Luo Feng seperti pisau tajam sedingin es, menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan aura di sekelilingnya, dia bergegas langsung ke laut. Kegelapan di lautan sejak malam, riak di sekitar, tak berujung dan luas. Seberkas cahaya melesat langsung ke dalam air, meluncur lurus ke bawah. Luo Feng, jarak antara permukaan ke dasar laut sekitar 5.100 meter. Dan reruntuhan arkeologi nomor 12 berada di bawah dasar laut sejauh 3.300 meter. Kata Babata, dimengerti. Dengan instruksi Babata, meskipun dia dikelilingi oleh air laut, jalan Luo Feng tetap jelas dan lugas. Perairan yang tenang ini memiliki banyak makhluk laut. Dengan sejumlah besar makhluk laut yang benar-benar mengikuti sungai dan menyerang ke daratan, namun, masih ada hanya sebagian kecil dari makhluk laut. Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk laut. Seseorang harus tahu, kekuatan manusia berada di atas kekuatan monster tanah kering, tapi mengapa Hong masih harus bernegosiasi dengan mereka? Dan tidak hanya membunuh mereka semua. Ini karena, makhluk darat memiliki beberapa monster sekelas kaisar, tapi tidak ada kaisar agung. Namun, dengan seluruh populasi pejuang manusia hanya mencapai 1 juta, wabah tikus pasang level 3 saja biasanya berkisar hingga ratusan juta. Wabah tingkat 1 biasanya berkisar pada 100-an juta. Jika makhluk darat secara paksa melawan manusia, jumlah dan kekuatan mereka akan terlalu banyak, satu sarang saja memiliki jumlah yang cukup banyak, manusia tidak dapat bersaing. Tidak peduli seberapa kuat Hong,
apakah dia bisa membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya di bumi? Itulah mengapa mereka memelihara perdamaian. Makhluk darat memaksa manusia melakukan ini. Baik dalam jumlah atau variasi, makhluk darat jauh lebih sedikit daripada makhluk laut, bahkan jika mereka memblokir semua sungai, itu hanya berarti sebagian kecil dari populasi mereka diblokir. Menuju ke bawah, Luo Feng melihat sejumlah besar makhluk laut. Luo Feng, yang telah menjadi seberkas cahaya, telah membunuh semua makhluk laut dalam jarak 100 meter, darah segar mengotori lautan di sekitarnya. Membunuh. Benar-benar mudah untuk membunuh, kemarahan, rasa sakit dan rasa tidak adil Luo Feng menyebabkan dia membunuh semua makhluk laut ini untuk melampiaskan uap. Juga, Luo Feng bisa membayangkan, apa yang akan terjadi jika makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke pedalaman melalui sungai, menyerang pangkalan, membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dasar laut. Luo Feng telah mencapai dasar, tempat itu tidak rata, hampir seperti pegunungan. Kedalaman 5.000 meter, tekanan laut sangat menakutkan, tetapi armor kontak awan Luo Feng telah menguranginya secara drastis. Ini mengurangi kerusakan, membantu dalam pertahanan, sulur kontak awannya jauh melebihi kemampuan set Dewa Hitam. Terutama saat makan pertama, telah membantu tanaman anggur kontak awan berkembang pesat. 3.300 meter di bawah. Luo Feng dengan cepat menunduk. Melewati lapisan batuan di dasar laut, terus mengebor ke bawah. Babata, untuk tempat rahasia seperti itu, bagaimana negara-negara bumi pertama kali menemukannya? Luo Feng bertanya sambil mendorong ke bawah. Hanya mengandalkan peralatan bumi saja tidak mungkin. Mereka mengandalkan peralatan yang ditemukan di beberapa sisa kapal antar bintang untuk mencari di seluruh planet. Babata berkata, selain sesuatu seperti aku, yang mampu secara aktif menyamarkan sinyal dan memisahkannya, membuat kalian semua tidak dapat mendeteksi, setiap kehancuran mungkin telah ditemukan. Petik 2. Luo Feng, kita sudah sampai. Kata Babata. Luo Feng segera melambat. Peng. Menerobos lapisan batuan, dia menabrak sesuatu yang keras, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Kapal perang tersisa. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mencari tempat itu, segera menyebar selebar 500 meter, mendapatkan gambaran kasar dari seluruh struktur. Ini adalah kapal perang yang sangat besar, dan energi roh Luo Feng hanya bisa memeriksa dan mensurvei sebagian kecil darinya. Dalam observasi, Luo Feng bisa merasakan, sedikit lebih besar dari markas Dojo of Limit. Setelah dengan sigap memecahkan bebatuan di sekitarnya, ia segera mengebor ke dalam lubang dari kapal yang sudah rusak tersebut. Cici, Luo Feng, kita datang ke tempat yang tepat. Kami datang ke tempat yang tepat. Babata sangat bersemangat. Ada apa? Luo Feng juga menyadari, jalan di dalam kapal dibuat dengan paduan, yang sudah berkarat dan berkarat dari waktu ke waktu. Ini adalah kapal induk dari armada antar bintang. Babata berkata, itu berarti, itu adalah kapal komando terdepan dari seluruh armada. Induk. Mata Luo Feng berbinar. Awalnya, saya curiga itu adalah kapal induk, jika tidak, kapal biasa tidak bisa disebut bahaya sama sekali. Babata berkata, kapal induk ini, panjangnya sekitar 16.000 meter, lebar 3.200 meter, tinggi 800 meter. Meskipun ini bukan kapal perang terbesar di armada, kemampuan pertahanannya adalah yang terkuat, kemampuan ofensifnya juga salah satu yang terkuat. Petik 2. Luo Feng juga menjadi bersemangat, di mana senjatanya? Di mana bahayanya? Petik 2. Seluruh tubuh kapal induk adalah reruntuhan arkeologi nomor 12, bahaya sebenarnya, berada di dalam kabin rahasia kapal. Tunggu, biarkan aku mencari. Babata juga memiliki metode pencariannya sendiri, dia dengan cepat memindai seluruh kapal induk dengan hati-hati. Luo Feng, karena kerusakannya, kapal induk ini tidak memiliki kemampuan pertahanan. Senjata di dalamnya semuanya telah diturunkan, yang belum berkarat atau berkarat. Itu tidak memiliki keamanan apapun. Babata berkata, saat ini, harapan ada di dalam reruntuhan arkeologi 12. Anda hanya perlu mengikuti jalan ini dan berjalan lurus. Inti dari reruntuhan arkeologi nomor 12 adalah salah satu kabin rahasia kapal induk. Sambil berjalan di dalam sisa-sisa kapal yang sangat besar itu, Luo Feng, semua pemimpin negara telah berkumpul di ruang pertemuan Istana Wargot. Babata tiba-tiba berkata, jantung Luo Feng berdetak kencang.
Bumi saat ini berada dalam keadaan sulit yang belum pernah dihadapi sebelumnya, bahkan senjata terkuat, bom hidrogen telah digunakan. Dan setelah itu, binatang tanduk emas tidak akan pernah membiarkan umat manusia mendapatkan kesempatan lagi. Mereka memutuskan, militer akan mengambil alih negara, mereka memulai rencana bertahan hidup. Kata Babata. Apa? Ekspresi Luo Feng berubah. Militer, mewakili pangkalan dan bursa saham pasar del, hampir semuanya. Dimanapun orang tinggal, apa yang mereka lakukan, makan, ini semua diatur oleh militer. Bahkan jatah ditentukan oleh mereka. Di mana mereka tinggal, kapan harus mengungsi semuanya sesuai dengan rencana mereka. Untuk memungkinkan militer dengan cara ini, situasinya jelas paling mengerikan. Mengenai proyek bertahan hidup, sudah jelas semua negara menganggap pertempuran itu kalah, sekarang satu-satunya pertempuran adalah untuk melihat berapa banyak yang selamat yang bisa mereka dapatkan. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan kalah dalam pertempuran ini, jumlah yang selamat pasti akan sangat sedikit. Bahkan jika mereka selamat, mereka tetap dalam bahaya. Cepat, ayo temukan senjata terkuat dan bunuh binatang bertanduk emas itu. Luo Feng terus menuju ke reruntuhan arkeologi terkenal No. 12. Sesaat kemudian, di sebuah kabin rahasia yang sangat besar, sebuah pesawat luar angkasa berbentuk cakram dengan lebar sekitar 100 meter diparkir, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Meskipun diparkir di sana selama puluhan ribu tahun yang tidak diketahui, tubuhnya hanya sedikit terkorosi. Naga dengan dua sayap terukir di tubuhnya. Reruntuhan arkeologi 12 melambangkan kapal ini, hanya yang ini. Luo Feng mengangkat kepalanya dari bawah untuk mengamati kapal. Berbagai negara semuanya telah memeras otak mereka selama bertahun-tahun ini untuk masuk ke pesawat luar angkasa berbentuk cakram hitam ini. Itu karena banyak yang meninggal saat memasuki kapal ini. Bahkan prajurit perwakilan telah mati di sini. Sampai hari ini, tetap tidak rusak. Haha, jadi begini, sebenarnya ini. Saat itu, sang master menghancurkan armada antar bintang, sepertinya kapal induk ini adalah salah satunya, dan di dalamnya mungkin ada tokoh terkemuka. Mereka sebenarnya mampu membeli pesawat ruang angkasa model Black Dragon Mountain, X-81. Tidak heran tidak ada orang di bumi yang memasukinya, pesawat luar angkasa X-81 ini, adalah kapal dengan reputasi baik yang dikenal karena mengambil risiko dan bahaya dalam kerajaan Gunung Naga Hitam. Babata sangat bersemangat. Luo Feng tahu, Kekaisaran Naga Hitam, itu adalah kekaisaran yang mengendalikan medan bintang Gunung Naga Hitam, bahkan Kekaisaran Silver Blue adalah salah satu dari 500 negara bawahannya. Luo Feng, masih ada harapan. Biaya konstruksi pesawat luar angkasa X-81 ini lebih mahal daripada seluruh kapal induk, senjata yang dipasang di X-81, memiliki kekuatan bahkan untuk membunuh makhluk bintang level 7 atau 8, Babata sangat gembira. Siapa sangka, kapal induk ini sebenarnya memiliki seseorang yang mampu membeli X-81. Ada harapan bahkan untuk membunuh seorang bintang level 7 atau 8. Luo Feng kaget. Dia telah belajar banyak dari waktunya yang dihabiskan di ruang virtual selama setahun. Dia juga lebih mengerti, seorang petarung tingkat alam semesta bisa melawan armada antar bintang tanpa senjata apapun. Bintang level 7 atau 8 setidaknya 100 kali lebih kuat dari bintang level 1, sangat dekat dengan level alam semesta. Itu adalah salah satu pejuang terbaik di alam semesta, bahkan armada antar bintang akan kesulitan membunuh satu, apalagi kapal pengintai. Ini adalah Gunung Naga Hitam, kapal X-81. Babata berkata, ada 8.000 lebih galaksi di medan bintang Gunung Naga Hitam, planet yang tak terhitung jumlahnya. Ini dianggap kapal pengintai yang sangat baik, mereka kebanyakan digunakan oleh petarung tingkat alam semesta atau mereka yang memiliki kekayaan dan reputasi. Hanya orang-orang ini yang mampu membelinya. Sebuah kapal yang digunakan oleh petarung level alam semesta yang dilengkapi dengan senjata yang mampu membunuh bintang petarung level 7 atau 8, apa anehnya? Juga, yang saya katakan adalah ada harapan dan peluang, pejuang yang kuat tidak akan berdiri di sana dengan bodoh atau menempatkan diri mereka pada risiko seperti itu. Petik 2. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati menganalisis kapal di depannya. Hitam murni, berbentuk cakram. Hehe, dengan X-81 ini, aku iblis Babata tidak perlu bekerja sekeras itu untuk membangun kapal dari nol.
Selama saya bisa meretas sistem IX-81 dan mengambil alih sistem kontrol. Kemudian saya akan melakukan beberapa modifikasi pada kapal pramuka X-81 ini. Luo Feng, setelah selesai Anda akan bisa mengendarainya dan berpetualang di alam semesta. Babata sangat bersemangat. Membangun dari awal tidak bisa dibandingkan dengan kenyamanan hanya dengan mendapatkannya dengan segera. Baik. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Juga Luo Feng, bahkan jika aku membangun sebuah kapal, itu tidak akan lebih baik dari ini, pengerjaannya bagus, dan bahan dasarnya yang digunakan untuk membangun seluruh kapal adalah logam yang disebut trium hitam. Sisa-sisa buruk yang kau berikan padaku tidak akan pernah bisa mendekati trium hitam logam ini. Anda tidak bisa pergi kemana-mana tanpa peralatan yang tepat, tidak peduli seberapa bagus saya, dengan material yang jelek, yang bisa saya bangun hanyalah kapal alam semesta normal, tidak akan pernah lebih baik dari ini. Petik 2. X-81 ini, dengan logam trium hitam, bahkan petarung level alam semesta harus menggunakan banyak upaya untuk menerobos. Babata memujinya, petarung tingkat alam semesta normal biasanya menaiki kapal sekelas ini. Mereka biasanya tidak akan tega membeli sesuatu yang lebih mahal dari ini. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Kapal ini, adalah standar prajurit alam semesta untuk kapal planet Yunmo, adalah untuk juara di antara yang abadi, penguasa planet Yunmo. Kasihan, bahwa itu rusak. Jika tidak rusak, menaiki kapal Yunmo planet, hanya dengan terburu-buru, itu akan memotong binatang bertanduk emas. Bagaimanapun, itu adalah kapal yang menakutkan yang mampu menembus planet. Luo Feng, mengendalikan kapal ini akan sangat sulit. Babata berkata, negara-negara di bumi telah mempertaruhkan banyak hal hanya untuk kapal pengintai X-81 ini, mereka telah kehilangan nyawa yang tak terhitung banyaknya, bahkan tanpa dapat memasuki pintu kokpit. Babata, bagaimana kita masuk? Luo Feng bertanya, mengikuti dokumen yang diberikan Hong padanya. Bagian terberat dari reruntuhan arkeologi nomor 12 adalah rute masuk, begitu pintu kabin terbuka, hanya ada satu jalan yang harus diikuti. Di ujung jalan adalah pintu kokpit. Namun, banyak dari berbagai elit negara semuanya telah mati di jalan itu, membuka pintu kokpit adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Hong atau Dewa Petir. Detail konstruksi X-81, saya sangat mengenalnya. Di dalam ruang virtual, Babata mengenakan jubah hitam, dia mengangkat kepalanya, setelah membuka pintu utama, jalan utama dan satu-satunya adalah jalur laser. Laser yang ditembakkan di jalur ini dapat dengan mudah membunuh bahkan seorang penjelajah bintang tingkat 5 atau 6. Perwakilan bumi, penjelajah bintang tingkat 1 atau 2, akan tetap mati meskipun Dewa Hitam mereka mengatur untuk mengurangi beberapa kerusakan. Hanya Hong atau Dewa Petir, dengan kumpulan Dewa Hitam yang mungkin memiliki peluang. Petik 2. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Laser adalah senjata yang sangat ampuh. Jika Anda manusia di bumi lebih teliti meneliti laser, Anda mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik. Babata dinilai sangat kuat. Luo Feng hampir tidak mendengar Babata memuji sesuatu seperti itu. Tentu saja itu kuat. Babata melanjutkan, secara logika, semakin banyak cahaya yang terkonsentrasi di satu titik, semakin kuat cahaya yang didapat, ini berarti kekuatannya dapat terus meningkat. Secara teoritis, kekuatan laser dapat meningkat tanpa batas. Tentu saja ada banyak kesulitan dalam melakukan hal ini dalam kenyataan. Namun, senjata laser dari peradaban yang lebih tinggi di alam semesta adalah senjata yang bahkan para penguasa sektor harus berhati-hati. Petik 2. Tentu saja, laser di jalur ini tidak setingkat itu. Babata berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergegas melewati jalur laser dan membuka pintu kokpit itu. Setelah kamu melewati jalur laser, kita bisa masuk dari sana. Membuka pintu kokpit tidak akan mudah. Kepalamu Hong dan yang disebut Dewa Petir, sejujurnya, Dewa Petir, nama itu membuatku kesal. Di dalam ruang virtual manset pergelangan tangan, Babata mendengus, mereka berdua tidak memiliki sarana untuk membuka pintu. Pintu kokpit ini, untuk mengangkatnya, membutuhkan prajurit level 3 atau 4 bintang untuk membukanya. Bintang prajurit level 3 atau 4. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak akan bisa mengangkatnya.
Perbedaannya terlalu besar. Bisakah kita menerobosnya? Dengan beling pisau, Luo Feng bertanya. Bahan pintunya adalah logam trium hitam, kamu pikir kamu bisa memecahkannya? Saya baru saja berkata, bahkan pejuang alam semesta harus menggunakan banyak usaha. Serpihan esensi tembaga bibrida mungkin kuat, tetapi dengan kekuatan Anda, Babata berkata, oke, itu saja, yang harus Anda lakukan, adalah meletakkan mainan ini dan memasangnya di alur di bawah pintu kokpit. Petik 2. Asteris 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 asteris. Alat aneh muncul di depan Luo Feng. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti kapak, ujung bilahnya sangat tipis, juga, alat ini panjangnya sekitar 3 meter, lebar 1 meter. Anda hanya perlu menggunakan sisi tipis itu dan menjepitnya di antara pintu dan tanah di alur, itu akan berhasil. Kata Babta. Baik. Luo Feng menyalurkan pikirannya, segera, daun anggur kontak awan memanjang, menjadi baju besi yang melindungi seluruh tubuh Luo Feng. Mengikuti tanah yang dipenuhi debu, berjalan menuju kapal. Pintu kabin. Luo Feng melayang di pintu kabin, kedua tangannya meraih celah pintu, mendorong dengan kuat, buka. Huala. Pintu kabin dibuka, yang tampak adalah jalan setapak yang panjangnya sekitar 30 meter, kedua dinding di sisinya memiliki sekumpulan lubang kecil, bukan barang kaca dan seperti yang dibayangkan Luo Feng. Jalur laser ya. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, pesawat ulang-alik yang melonjak itu telah berubah menjadi benteng gunung, melindungi tubuhnya. So, dia dengan ganas bergegas ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, berkas cahaya putih menerangi seluruh jalur, beberapa laser, seolah-olah mereka merasakan Luo Feng, lubang di dinding disesuaikan dan ditekuk sesuai, menembak langsung ke arah Luo Feng. Kecepatan laser, 300.000 km per detik. Bahkan binatang bertanduk emas tidak akan bisa menghindarinya, apalagi Luo Feng. Gemuruh. Sebagian dari laser menghantam benteng gunung, dan itu menabrak tubuh Luo Feng. Lebih banyak laser mulai mengenai tubuh Luo Feng secara langsung, pada saat yang sama, lebih dari 10 sinar mengenai dia. Di dalam jalur, Luo Feng, yang awalnya bergegas masuk, menggunakan kecepatan yang bahkan lebih cepat saat dia ditembak untuk terbang kembali. Di tanah, Luo Feng sedang menggosok tanah selama beberapa lusin meter, sebelum meninju dinding logam kapal induk. Luo Feng, apa yang kamu lakukan? Babata tidak bisa membantu tetapi berteriak. Cepat masuk dan jepit alat ini di antara tanah dan pintu, bukankah itu yang kamu katakan? Luo Feng memijat dadanya, jika saya tidak terburu-buru, jangan bilang saya bisa menggunakan energi roh saya untuk mengendalikan alat ini. Aku hanya takut saat itu masuk, itu akan dihancurkan oleh laser. Petik 2. Luo Feng memiliki keyakinan penuh pada pokok anggur kontak awan. Budidaya pertama membantunya berkembang sangat cepat, ia memakan sebagian besar kristal muya setelah itu juga. Saat ini, kekuatan pohon anggur kontak awan berada di tingkat penjelajah bintang 7 atau 8. Jika pohon anggur itu untuk melawan Luo Feng, kecuali Luo Feng menggunakan serpihan esensi tembaga hibridnya, dia tidak akan cocok. Itu karena pertahanan pohon anggur yang kuat sehingga Luo Feng berani masuk. Tidak masalah, alat ini tidak akan mudah dihancurkan. Babata berkata, cukup gunakan energi roh Anda untuk mengendalikannya. Itu membuatnya lebih mudah. Mendengar kata-kata itu dari Babata, Luo Feng tidak perlu khawatir tentang daya tahan alat itu lagi. Bagaimanapun, itu adalah laser yang bisa membunuh pelancong bintang. Sekali lagi masuk melalui pintu kabin. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mengontrol alat seperti kapak, 19 benang energi yang kuat melilit alat itu. Siu, kapak itu menjadi seberkas cahaya. Sinar laser putih menghantamnya, kapak itu segera ditembak di luar. Ini benar-benar tidak rusak. Energi roh Luo Feng sedang mengendalikan alat kapak, lasernya terlalu cepat, apa yang bisa kita lakukan? Luo Feng melihat sekeliling sebelum membuat rencana. Benteng gunung. Pesawat ulang-alik yang melonjak itu pecah menjadi 365 bilah pisau, dengan cepat membentuk benteng gunung. Benteng gunung menutupi bagian atas perkakas kapak, menempel di tanah. Pergilah. Tatapan Luo Feng dingin. Siu. Benteng gunung dan alat kapak di bawahnya bergerak secepat kilat, laser menembak langsung ke arahnya. Mengumpulkan. Laser menghantam benteng gunung. Terpisah.
Benteng gunung sebenarnya segera dipisahkan menjadi 365 bilah pisau. Dengan begitu banyak bilah pisau, sejumlah besar sinar laser mulai mengarah ke sana, dan alat kapak di tanah bergerak secepat penerangan, menempel ke tanah dan menuju langsung masuk. Antara pintu kokpit Trium dan tanah, pasti ada celah yang sangat kecil dan sangat kecil. Alat kapak menembus dengan bilahnya yang sangat tipis. Huhuhuhu. Alat kapak mulai mengeluarkan suara aneh, yang terlihat hanyalah pintu kokpit Trium hitam mulai terangkat. Di bawah pintu ada perkakas kapak, yang dulunya bila alat kapak yang sangat tipis sebenarnya telah menjadi 2 tingkat, tingkat atas tak henti-hentinya mengangkat pintu. Itu mengangkat seluruh pintu Trium hitam, pemandangan ini membuat Luo Feng tercengang. Babata, katamu pintu Trium hitam ini membutuhkan bintang level 3 atau 4 untuk diangkat. Luo Feng tercengang. Mengapa Anda tidak melihat apa yang saya gunakan? Ini adalah Jack Hercules. Oh, dengan bahasa semesta, ini disebut XXX. Babata berkata, ini mirip dengan dongkrak normal bumi. Anda harus tahu, merawat pesawat luar angkasa membutuhkan banyak alat. Ketika saya membangun kapal sebelumnya, saya memperoleh banyak peralatan berbeda. Hercules Jack ini hanyalah salah satunya. Seperti saat kapal rusak, atau apapun yang macet, jika kesatria tidak bisa menggerakkannya, apa yang bisa dia lakukan? Gunakan Jack Hercules, Babata berkata dengan bangga, kemampuan teknis Jack Hercules ini sangat tinggi. Luo Feng tercengang. Luo Feng, kenapa kamu belum terburu-buru, kata Babata. Luo Feng melihat ke arah ujung jalur laser, pintu kokpit sudah terangkat sejauh 1 meter. Alat perbaikan alam semesta, Hercules Jack, masih terus-menerus mengangkat pintu.